Dengan cara apa kita mengenal Allah? Nah, maka di sini ada beberapa pengantar sebelum ke sana. Kita dapat mengatakan sesuatu itu ada, dapat mengenal sesuatu itu dengan beberapa cara. Ya. Seperti yang saya sebutkan di pekan lalu, jadi ada orang yang percaya bahwa sesuatu itu ada karena dikabarkan oleh orang yang dia percaya. Nah, jadi inilah yang disebut riwayat. Orang-orang percaya kepada Nabi, maka dia kemudian mempercayai berita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berita itu didengar dengan cara apa? Didengar dengan pendengaran empirik. Jadi karena Allah tidak bisa dilihat dengan mata, dengan didengar oleh telinga, maka kita perlu ada orang terpercaya yang mengabarkannya. Itu sebabnya Nabi Muhammad SAW selama 40 tahun itu disiapkan Allah menjadi orang yang terpercaya. Nah, itu rahasannya. Sehingga ketika beliau berkalam, mengabarkan sesuatu, kalamnya itu dianggap benar. Ya. Lalu apa manfaatnya mengenal Allah? Nah, ini yang paling penting sebenarnya. Yang paling penting dari mengenal Allah SWT, itulah yang disebut berpulang kepada Allah. Nah, Bapak Ibu, tubuh kita sudah jelas pulangnya ke tanah. Karena tubuh ini dari saripati tanah, dia akan kembali ke tanah. Jiwa kita nanti akan bertanggung jawab, mulai di alam barzakh, padang mahsyar, hisab, itu jiwa kita bertanggung jawab. Nah, jiwa ini ada karena ada satu spirit di dalamnya yang disebut dalam bahasa agama kita ruh. Ruh itu adalah hembusan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang menjadi kekuatan dalam diri. Nah, ruh ini berpulang kemana? Seharusnya dia berpulang kepada Allah. Apabila orang di dunia mengenal Allah, maka dia di akhirat ketika dia meninggal, ruhnya akan pulang kepada Allah sebagaimana badannya berpulang kepada tanah. Sedangkan nafs jiwa itu berpulangnya dua aja, surga, neraka. Itu tempat berpulangnya nafs jiwa kita. Jadi dalam diri kita, Bapak Ibu, ada 3 unsur besar yang mesti kita lihat nanti berpulang kemana nih. Ya. Nah, Bapak Ibu kan punya nama. Nama ini, misalnya nama Pak Mazwar. Itu kan nama dari orang tua. Ketika ruh dulu berkalam dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tentu masih ingat ayatnya, alastu bi rabbikum, Allah berkata, bukankah aku Rabb kalian, pencipta kalian? Lalu semua ruh itu menjawab, betul ya Allah, kami menyaksikan engkau. Nah, itu kan nama-nama kita di dunia ini kan belum ada. Nama seperti saya Ar-Razi, Mazwar, Akib itu udah nggak ada. Zain itu nggak ada nama itu. Yang ada apa? Itu ruh. Tentu ruh itu ada namanya juga. Nah, ketika kita meninggal, maka kita nggak bawa sebenarnya nama dari tubuh ini, karena nama dari tubuh ini sudah terkubur dengan tubuh ini. Nah, kalau orang ini tidak mengenal Allah, maka ruhnya nanti itu tidak bisa berpulang kepada Allah, sedangkan tubuhnya sudah pulang ke tanah. Maka perlu orang itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengenal Allah itu kalau boleh disebut pulang kampungnya ruh. Mengenal Allah itu sama dengan ruh itu sedang mengenang tentang dia dulu pernah memandang Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Bapak Ibu, dulu di alam ruh itu, semua ruh kan menatap kepada Allah. Tapi Allah menguji. Ada ruh itu diuji dengan tiga sikap. Ya, pertama, ruh itu diperlihatkan dunia. Apabila dia menoleh dan tertarik, maka ruh ini kalau hidup, kalau dia terlahir sebagai pencinta dunia, bahkan sebagai orang kafir. Nah, ini alhamdulillah kita terlahir sebagai muslim, dan kita bisalah mengelola cinta dunia dalam hati. Ketika dihadapkan, jadi ada lagi ujian kedua bagi ruh, diperlihatkan surga. Lalu dia menoleh. Maka orang-orang ini jika lahir, mereka akan menjadi pemburu surga, pencinta surga. Mereka nanti kalau lahir, mereka akan beramal untuk mencapai surga itu. Nah, kebanyakan kita di sini. Kebanyakan kita sangat senang kalau cerita surga, itu sangat normal ya. Tapi ada yang ketiga, tidak menoleh kepada dunia, tidak menoleh kepada surga. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka tetap hanya ingin memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka diabadikanlah dalam Al-Quran, ya, surat Al-Ahqaf, Innal ladzina qalu Rabbunallah tsumma istaqamu. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, lalu mereka istiqomah. Maka tidak ada khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut pada diri mereka, tidak ada rasa hazan, rasa sedih dalam diri mereka. Mereka sudah pasti masuk surga. Tapi surganya lebih tinggi lagi, itu surga mengenal Allah, surga bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu, semoga ruh kita masuk yang ketiga itu. Ya. Atau minimal yang kedua, jangan yang pertama. Ya. Yang pertama gawat. Nah, ketika kita lahir di dunia, maka ada keinginan mengenal, mencari. Contohnya nih, ada seorang anak, dia lahir, bapaknya bukan bapak dia, bapak angkat. Maka ada ketertarikan dalam dirinya untuk mencari asal-usul dirinya. Jadi kita secara fitrah sudah dibuat oleh Allah, diciptakan oleh Allah, itu pengen mengenal masa lalu kita dulu, asal-usul. Itu baru orang tua lahir. Seharusnya sikap kita terhadap keilmuan keagamaan itu begitu juga. Maka Imam Bukhari ketika mendengar satu hadis, maka beliau ingin mengejarnya, mencari asal-usul hadis itu sampai beliau menempuh 2000-an kilometer baru nyampe. Ya. Itu beliau lakukan. Nah, kita sekarang nggak mesti kayak Imam Bukhari lagi ya, nggak mesti berjalan dari Uzbek ke Mekah, dari Jakarta, dari kota-kota di Indonesia ke Mekah, nggak perlu lagi. Ilmu itu sudah menyebar, bahkan kita cuma duduk manis di rumah, tinggal buka Zoom, itu sudah bisa belajar agama. Maka tidak ada alasan lagi sebenarnya untuk tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu, nah, apa maksud saya menceritakan tentang ruh? Ruh itu berasal dari hembusan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ruh inilah kunci nanti untuk mengenal Allah. Ketika Allah tiupkan ruh ke dalam janin ibu kita, maka ruh ini mempunyai suatu energi baru yang kita sebut jiwa. Kalau orang kita sering juga nyebutnya sukma, macam-macam ya, jiwa, perasaan, nah itu masuk ke sana semua. Nah, ruh kita masih tetap tuh, dia masih ada di dalam diri kita. Cuma dia jangan dibayangkan seperti air masuk ke dalam gelas. Ya, ini cuma ilustrasi ya, mirip-mirip dengan
kita niup balon lah. Ruh ini dialah yang bisa merasakan Allah yang sebenarnya. Nah, ketika dia ditiup, tadi ada jiwa, lalu muncullah ada perangkat-perangkat baru yang Allah ciptakan dalam diri. Muncullah yang namanya kolbu. Kolbu ini bercabang. Ada yang menghadap kepada ruh, maka dia berzikir. Ada yang menghadap kepada jiwa, namanya akal. Maka dia berakal. Jadi, Bapak Ibu ini punya ruh, punya jiwa, punya spirit, ya. Ketika ditiupkan ke dalam tubuh, apa yang terjadi? Allah menciptakan perangkat-perangkat. Pertama, yang menghadap, yang dekat kepada ruh, namanya kolbu. Apa dia mengingat Allah, maka kolbu ini aktif. Dia akan menjadi tenang. Ya. Sedangkan yang kedua, kolbu ini menghadap ke alam, ke jiwa. Maka dia punya satu perangkat namanya akal. Makanya kita bisa mikir. Tapi pikiran kita itu hanya berhadapan dengan alam yang zahir. Nggak bisa dia memikirkan yang batin. Dia cuma bisa percaya. Jadi, kolbu dan akal ini dia saling berkaitan, tapi tugasnya aja yang beda. Kalau sudah berkaitan dengan alam yang zahir, maka akal lebih dominan. Jika sudah berkaitan dengan yang metafisika, bukan fisik, maka kolbu yang menghadap ke ruh tadi, dia nanti akan bekerja.